Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vidya Sinta Bilkis, NPM 21170511029 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas teori bahasa dan automata, dan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai PDA. Jadi apa sih PDA itu? Nah, jadi PDA ini merupakan perluasan dari Non-Deterministic Finite Automata atau NFA dengan transisi yang merupakan suatu cara untuk mendefinisikan bahasa reguler. PDA secara esensial merupakan NFA dengan tambahan stack. Jadi dia tuh NFA, kalau NFA kemarin kan itu bisa ada epsilon ya, bisa inputannya itu bisa nol dengan tambahan state. Nah, PDA merupakan mesin otomata dari bebas konteks atau CFG, di mana mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Nah, stack atau tumpukan, kita kan udah belajar juga di materi di semester sebelumnya bahwa kalau stack itu pasti punya top of stack atau puncaknya. Dan stack ini menerapkan aturan LIFO atau last in first out, di mana yang pertama masuk itu bakal yang terakhir keluar, karena kan konsepnya tumpukan. Nah, di sini ada pop dan push. Pop itu artinya pengambilan elemen dari stack, dan push itu memasukkan elemen ke dalam stack. Nah, di sini ada definisi formal dari PDA. Jadi PDA itu sebelumnya push down automata ya, teman-teman. Jadi secara formal PDA itu dapat didefinisikan dalam 7 tuples, yaitu P sama dengan Q, sigma, R, simbol transisi, Q0, Z0, dan F. Kalau kita belajar kemarin FSA, itu kan dia cuma 5 tupel. Nah, kalau PDA ini dia ada 7 tupel. Nah, di mana keterangannya itu ada key sebagai himpunan state, sigma itu himpunan input, R itu sebagai finite state alfabet, transisi itu sebagai fungsi transisi, Q0 sebagai start state, dan Z0 sebagai start state symbol, dan F sebagai himpunan final state. Jadi dia ada tambahan si R dan Z0 ya, karena kan PDA itu sama aja kayak NFA ditambah stack, maka dia ada start stack symbol. Nah, transisi mengambil 3 argumen, yaitu Q, A, X, di mana Q ini state yang ada di dalam himpunan Q, A itu input simbol dari sigma atau A sama dengan epsilon, X itu stack simbol yang merupakan anggota dari R. Nah, output dari transisi adalah PY, di mana P adalah state baru, Y adalah string stack yang menghasilkan X di stack teratas. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi dari stack sendiri. Jadi ini kita misalnya punya rak ya, jangan rak. Iya, rak kosong. Nah, kita masukin nih benda satu. Kemudian masukin lagi. Nah, ngeluarin. Nah, karena tadi kan konsepnya adalah LIFO kan, last in first out, makanya yang benda satu ini akan keluar paling terakhir karena dia konsepnya tumpukan. Yang terakhir masuk akan yang pertama keluar, seperti yang 3 ini. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.